Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama pada hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Kami menghargai anugerah-Mu, kami memakaikan semua kebaikan Tuhan. Kami dapat datang menghadap hadirat-Mu, menghadap tahta-Mu untuk beribadah bersama-sama. Biarlah melalui ibadah ini Nama-Mu ditinggikan dan hati kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan. Mari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 16. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 16. Paling belakang ya, sebelum Wahyu. 2 Petrus pasal 3 itu paling belakang di Alkitab kita sebelum Wahyu. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat ganjil, kita semua ayat genap. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi Kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepada. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah jatuh tentang perkataannya itu? Sebab sejak awal dahulu kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan musuh-musuh dunia akan sama seperti api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibawakan dalam semua saudara. Apabila dia berbicara tentang perkara
Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Tema khotbah kita hari ini adalah Tuhan tidak lalai menepati janji, atau Tuhan tidak terlambat. Tuhan tidak akan pernah terlambat menepati janjinya. Walaupun banyak orang merasa bahwa kok tidak datang-datang gitu ya. Tuhan yang berjanji itu kok sampai hari ini tidak datang-datang. Kok belum datang, padahal janjinya sudah sekian puluh ribu tahun yang lalu, tapi sekarang kok belum terjadi. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa satu hari di hadapan Tuhan beda dengan di hadapan manusia. Satu hari di hadapan Tuhan itu yang dikatakan tadi ya, di dalam ayat berapa itu, ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi bagi Tuhan itu seperti satu hari, bagi kita 1000 tahun. Bagi kita lama sekali, tapi bagi Tuhan satu hari aja. Ya, jadi nggak sama hari-hari di pandangan manusia dengan hari-hari di dalam pandangan Allah. Beda sekali. Jadi kalau kita merasa itu lama sekali, bagi Tuhan itu sangat singkat. Ya, sangat singkat. Maka di dalam ayat ini mengatakan bahwa hari kedatangan Yesus akan tiba. Walaupun orang tidak percaya, hari kedatangan Yesus itu seperti yang sudah Dia janjikan akan tiba. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa sebelum hari itu tiba akan datang, masih ingat? Ajaran-ajaran palsu. Akan tiba penyesat-penyesat. Nah, sekarang hari ini masih sambungan ya. Sebelum tiba hari Tuhan, hari kedatangan yang kedua kali, akan muncul pengejek-pengejek. Apa yang dikatakan pengejek-pengejek ini? Pengejek-pengejek mengatakan, di mana janji tentang kedatangannya? Di mana? Mana ada? Dari dulu sampai sekarang tetap sama kok. Ya, mungkin dalam pikiran kita juga ada seperti itu. Mana janji kedatangan Yesus itu? Belum terjadi. Mana tahu itu hanya janji-janji belaka. Ya, ini akan muncul. Apakah ini sudah muncul sekarang? Sudah. Pengejek-pengejek akan bermunculan. Itu artinya bahwa sebelum tiba hari kedatangan Yesus, ini terlebih dahulu akan bermunculan. Pengejek-pengejek itu akan bermunculan. Berarti kalau ini sudah bermunculan, bahwa kedatangannya segera akan datang. Ya, segera akan datang. Ini sudah mulai bermunculan pengejek-pengejek yang merasa bahwa mereka hebat. Yang mengejek ini merasa diri mereka paling benar. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka katakan bahwa di mana janji kedatangannya itu, kamu menanti-nanti, kamu bilang percaya, tapi dia nggak datang-datang. Ya, itu para pengejek ini tidak merasa bersalah. Para pengejek ini merasa benar. Mereka merasa di pihak benar. Kita di pihak yang salah menurut mereka. Jadi orang yang taat beribadah itu, anggapan mereka itu bodoh. Anggapan mereka itu bahwa kita yang nggak benar, mereka yang benar. Ya, ini pengejek-pengejek. Zaman sekarang sudah banyak sekali yang meremehkan ibadah, yang tidak menghargai ibadah, yang tidak menghormati Tuhan, malah mengejek. Ini sudah tanda-tanda. Lalu mereka mengatakan segala sesuatu tetap seperti semula kok.
Dari dulu sampai sekarang mana ada perubahan apa-apa? Tetap sama. Dari zaman ke zaman tetap sama kok. Gak ada perubahan apa-apa. Ini juga ejekan-ejekan. Nah, menurut kita, dari dulu sampai sekarang ada nggak perubahan? Ada nggak yang terjadi apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya? Ada nggak digenapi? Berarti kalau demikian bukan tetap sama. Mereka mengatakan segala sesuatu tetap seperti semula. Mana ada tetap seperti semula? Mereka lupa. Mereka lupa bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi pada awalnya begitu baik, begitu indah, tak kekurangan apa-apa. Tetapi akhirnya oleh karena dosa, oleh karena kejahatan manusia, maka Allah menghancurkan bumi, menghancurkan langit. Dengan apa? Dengan apa Allah menghancurkan bumi dan langit? Bumi telah dimusnahkan dengan air bah. Lupa. Mereka lupa apa yang sudah terjadi. Mereka lupa apa yang Allah kerjakan pada zaman dulu. Sehingga mereka katakan dari dulu sampai sekarang tetap seperti semula. Tidak. Ini sudah terjadi. Jangankan di air bah. Ya, tsunami juga menghancurkan kota ya. Tsunami. Itu artinya nggak tetap seperti semula. Banjir bandang menghanyutkan banyak orang. Ini semuanya terjadi perubahan-perubahan. Apa yang terjadi di tengah-tengah bumi, mereka lupa bahwa air bah telah memusnahkan isi bumi. Tinggal Nuh dan keluarganya. Itu yang diselamatkan Tuhan. Berarti terjadi perubahan. Saudara ingat? Saudara hadir waktu itu? Enggak ya, tidak ada kita yang hadir. Lalu dari mana kita tahu sejarah ini? Dari Alkitab. Firman Tuhan ini adalah menuliskan tentang sejarah bumi, sejarah penciptaan, sejarah semua yang Allah lakukan di sini. Di dalam Alkitab. Alkitab menuliskan kejadian-kejadian dari zaman ke zaman, ya. Berarti kalau kita mau sejarah, bacalah Alkitab. Sejarah paling lengkap di sini. Dalam Alkitab. Sejarah bagaimana Allah menjadikan manusia. Sejarah bagaimana Allah menjadikan monyet. Ya, monyet hari keberapa diciptakan Tuhan? Ya, nggak ada yang tahu kan? Berarti nggak tahu sejarah. Monyet hari keberapa Tuhan ciptakan? 6. Wah, ini sejarahnya nilai berapa ini? Nilai sejarah Alkitabnya. Pada hari pertama apa yang Tuhan ciptakan? Terang. Hari kedua? Cakrawala. Hari ketiga? Gak pernah sekolah minggu, Bu, gitu ya. Jadi nggak tahu, lebih pintar sekolah minggu. Kalau sekolah minggu hari pertama sampai hari ke-6 lancar dia baca, ya kan? Semua dia tahu. Nah, manusia dicipta hari keberapa? Ya, jangan lupa ya, kita aja nanti lupa hari keberapa, bahaya. Manusia dicipta Tuhan pada hari terakhir. Kenapa? Karena manusia paling berharga. Kita paling berharga supaya semua yang kita perlukan di tengah-tengah bumi sudah tersedia. Jadi jangan kamu khawatir. Kenapa? Hari pertama dan kelima sudah ada, kan gitu ya. Semua yang kita perlukan sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi kita lupa hari pertama sampai hari kelima bahwa Allah sediakan apa yang kita perlukan. Terakhir adalah manusia. Berarti siapa yang paling disayangi Tuhan? Ciptaannya, berkat-berkatnya, atau manusianya? Ya, siapa yang paling khawatir?
Manusianya iya, karena ciptaannya nggak bisa khawatir ya kan. Kalau hewan nggak ada rasa khawatir, tumbuhan nggak khawatir ya. Manusianya yang khawatir, mengapa? Karena manusia punya akal budi. Kita punya akal budi, diberikan oleh Tuhan. Kita bernilai kekal, sehingga kita yang paling berharga. Jadi saudara tahu saudara itu berharga? Tahu ya? Tahu. Coba bilang sama sebelahnya, kita berharga rupanya. Iya. Kita berharga. Oke. Kalau kita sudah tahu kita berharga, berarti ya, berarti kalau kita tahu kita lebih berharga dari uang kita, dari materi kita, dari apapun yang ada pada kita, kita nggak stres untuk itu. Benar ya? Kan kita lebih berharga. Kau berharga di mataku. Kan nggak dibilangnya uang berharga di mataku, kan gitu ya? Nggak ada lagu seperti itu. Yang ada kau berharga di mataku. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang kau berharga di mataku? Tuhan, pencipta kita. Mulia dalam pandanganku, kau berharga di mataku. Aku yang mengasihimu. Sadar dikasihi? Kalau kita sadar dikasihi, kita tidak akan memberontak. Siapa yang memberontak karena nggak sadar dikasihi? Siapa yang melawan karena nggak sadar dia dikasihi Allah? Kalau orang yang dikasihi, dia akan hormat kepada yang mengasihi dia. Dia akan taat kepada yang mengasihi dia. Jadi kita manusia adalah yang paling mulia, paling berharga, dan yang dikasihi oleh Allah. Kalau kita dikasihi Allah, walaupun sebelah kita nggak mengasihi kita, kita nggak kurang kasih ya. Kan nggak kurang kasih. Ada kok Allah yang mengasihi aku, walaupun tetanggaku sebelahku yang sebelah tidurku ini nggak mengasihi aku gitu ya. Nggak apa-apa, ada Allah yang mengasihi. Kasih Allah jauh lebih besar daripada kasih yang sebelah tempat tidurku ini, kan gitu. Kasih Allah nggak kekurangan. Mengapa orang cari-cari kasih? Karena dia belum mendapat kasih Allah. Kalau kita sudah mendapat kasih Allah dan kita melimpah akan kasih Allah, malah kita berbagi kasih. Siapa di antara kita sudah berbagi kasih? Belum ada ya? Belum ada berbagi kasih. Aku aja masih kurang gitu ya. Gimana mau berbagi kalau aku kurang dikasihi? Orang yang melimpah kasih baru bisa mengasihi. Ya, kita kembali ke topik. Jadi bumi telah dimusnahkan dengan air bah. Mereka tidak mau tahu. Siapa yang mereka tidak mau tahu ini? Sepengejek-pengejek tadi. Mereka mengejek karena mereka melupakan sejarah. Mereka mengejek karena mereka tidak mengakui karya Allah di tengah-tengah bumi ini. Kita pernah mengejek? Pernah ya? Kita pernah mengejek. Ada pernah satu orang mengejek Tuhan karena dia nggak percaya. Dia bilang begini, salam nanti sama Tuhan, gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak yakin ada Tuhan, nggak percaya ada Tuhan. Akhirnya karena dia mengejek, ya sebenarnya ejekannya itu kasar ya. Sejak itulah dia stroke. Sejak itu dia stroke. Itu artinya akibat. Akibat langsung terjadi karena tidak menghormati Tuhan. Nah, orang-orang pada zaman ini juga nggak percaya Tuhan, akhirnya mereka dimusnahkan. Nah, sekarang ini kenapa Tuhan belum musnahkan? Mari kita perhatikan. Langit dan bumi sekarang terpelihara oleh api di masa kesabaran. Dulu dimusnahkan dengan air bah. Sebentar lagi
dimusnahkan dengan api. Ingat ini, sejarah lalu akan terulang kembali, tetapi dengan cara yang berbeda. Sejarah lalu dengan air bah, sejarah nanti dengan api yang tak bisa dipadamkan. Api, ya. Langit bumi sekarang terpelihara oleh api. Di masa kesabaran Allah, Allah akan musnahkan bumi beserta dengan unsur-unsur yang ada dengan api, tetapi belum sekarang. Mengapa? Karena Allah masih sabar. Ini masa kesabaran Allah. Jangan kira bahwa hukuman tidak akan terjadi. Hukuman itu pasti terjadi, namun kenapa belum sekarang? Karena Tuhan masih sabar menanti kita. Ini masa kesabaran, saudara. Kalau masa kesabaran Tuhan kita tidak pakai untuk berbalik kepadanya, maka ini akan terjadi terhadap diri kita. Sebagaimana waktu Nuh membuat bahtera 120 tahun lamanya, itu masa kesabaran Tuhan, menanti mereka percaya, menanti mereka masuk. Tapi karena mereka keraskan hati, akhirnya mereka dimusnahkan dalam air bah. Sekarang ini kita tidak tahu berapa lama Tuhan akan datang kembali, berapa lama Dia akan musnahkan dalam nyala api. Tetapi ini masa kesabaran Allah. Berarti kalau masa kesabaran Allah kita tidak pakai, kita akan menderita kerugian. Kerugian yang sangat kekal. Kerugian yang selama-lamanya tidak bisa terulang kembali. Coba bayangkan saudara, apa yang dipikirkan oleh yang masuk di dalam hukuman air bah. Waktu mereka sudah mulai tenggelam-tenggelam, apa dalam benak mereka? Oh, benar ya, yang dikatakan Nuh itu rupanya benar terjadi. Kenapa aku tidak percaya? Lalu dia minta tolong. Nuh, tolong buka pintu, kami saudaramu. Nuh, selamatkan kami. Tetapi Nuh tidak bisa menolong mereka. Kenapa? Allah tutup pintu dari luar. Nuh tidak bisa buka lagi. Ini masa kesabaran. Waktu murka Allah tiba, walaupun saya saudara kalian, tidak bisa saya buka pintu lagi. Tidak bisa. Tidak ada kesempatan lagi. Inilah waktu kesabaran Tuhan. Maka kita sampaikan berulang-ulang sebelum tiba hari H. Orang yang belum tiba hari H bersiap-siap. Pesta aja sebelum tiba hari H dia bersiap-siap. Mengapa? Kita yang akan dihukum di dalam api neraka tidak mempersiapkan diri di sini sebelum tiba hari H penghukuman itu, bahwa langit bumi akan dilenyapkan. Ini waktu kesabaran Allah. Maka Tuhan katakan apa di dalam ayat 9? Mari kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bukan Tuhan lalai, bukan Tuhan lupa, bukan Tuhan gak ingat menepati janjinya, tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena kamu orang yang dikasihinya. Kau berharga di matanya. Dia mengasihimu, maka Dia tidak lalai menepati janji, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Apa tujuan Tuhan sabar? Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
Supaya jangan ada yang binasa, saudara, maka dia sabar. Bukan berarti dia lupa, bukan berarti dia tidak tepat janji, tetapi kesabarannya itu adalah menanti saudara berbalik dan bertobat. Itu tujuannya. Berarti bukti Allah mengasihi kita, bukti kita berharga dalam pandangannya, supaya kita berbalik dalam masa kesabaran ini. Bukan ditunda-tunda. Oh, Tuhan sabar kok, Tuhan masih sabar menanti aku, nanti ajalah. Rupanya tiba masa penghukuman, kita tidak bisa lagi berbalik, kita tidak bisa lagi bertobat. Akhirnya penyesalan selama-lamanya, saudara. Ya, jadi anggaplah sebagai kesabaran, sebagai kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Itu masa kesabaran Tuhan. Jadi jangan abaikan kesabaran itu. Pakaikan, bersiap-siap untuk berbalik kepadanya, bertobat. Dan bagi yang sudah beriman, masa kesabaran Allah adalah masa penginjilan. Masa kesabaran adalah masa menyampaikan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Allah sabar menanti manusia berbalik. Kesempatan, pakai. Jangan nanti karena Allah sabar kita berleha-leha. Karena Allah sabar kita santai-santai, ya. Tapi Allah sabar adalah Allah ingin supaya manusia tidak ada yang binasa. Tapi walaupun keinginan Allah supaya manusia tidak ada yang binasa, kalau kita nggak berbalik tetap binasa. Keinginan Allah supaya jangan ada yang binasa, tapi manusia yang tidak mau berbalik, tidak mau bertobat, tetap binasa. Jadi selama kita di bumi inilah masa kesabaran Allah. Selama kita hidup inilah waktu Allah sabar menantikan kita. Kalau kita sudah mati, Allah menghukum kita. Masa kesabarannya berakhir. Jadi sampai kapan masa kesabaran Allah berakhir? Sampai kita dipanggil Tuhan. Walaupun dia belum datang kedua kali, ya. Mungkin dia belum datang kedua kali, tetapi masa kesabaran Allah itu sampai umur kita di bumi ini, sampai kita dipanggil. Sekarang banyak sekali orang yang tiba-tiba mati di sekolah-sekolah karena minuman itu, minuman saset itu. Ada anak SD di sekolah meninggal sesudah minum itu. Itu artinya bahwa tidak ada yang tahu masa kesabaran itu berapa lama, masa hidup kita berapa lama untuk bisa berbalik kepada Tuhan. Ini akan terjadi, ya. Air bah pada zaman Nuh, api pada zaman kita. Kita akan dimusnahkan dalam api yang kekal untuk selamanya. Masa kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Pakailah ini. Pakailah masa kesabaran Allah. Jangan buang-buang waktu. Jangan abaikan. Esok kan terlambat, putuskanlah sekarang. Esok kan terlambat, janganlah kau tunda. Ambillah keputusan dalam hidup ini, agar kau tak kecewa, hanyut dalam dosa. Jadi jangan sampai terlambat. Esok kan terlambat, hari ini putuskan sebelum terlambat. Kalau hari esok kita sudah dipanggil berarti terlambat. Esok kan terlambat. Hari inilah berbalik kepada Tuhan. Ketika hati kita mau berbalik bertobat kepada Tuhan,
itu adalah kebahagiaan. Itu merupakan kebahagiaan bagi kita. Siapa hatinya berbalik, siapa yang mau bertobat kepada Tuhan, dia berbahagia. Kenapa? Karena dia tidak akan masuk ke dalam penghukuman kekal di dalam nyala api. Berarti kita bahagia. Bahagia sekarang, bahagia nanti. Bahagia hari ini, bahagia selama-lamanya. Masa kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Oke, bisikkan kepada temannya, masa kesabaran Tuhan, mari kita pakai untuk berbalik dan bertobat. Masa kesabaran Tuhan, mari kita pakai untuk menginjili lebih banyak orang. Bagi yang sudah percaya, untuk menginjili lebih banyak orang, lebih giat lagi, supaya jangan terlambat. Adakah jawaban? Atau hambar saja? Ya kan? Masa kesabaran Tuhan adalah masa kesempatan bagi kita untuk berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan. Akuilah segala dosa, segala pelanggaran kita. Terimalah Dia menjadi juru selamat saat ini, bukan sesudah mati, selagi kita hidup ini. Inilah kesempatan kita menyambut Yesus Kristus yang telah mati bagi segala dosa kita. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, di mana langit akan lenyap dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ini kedatangan Yesus kedua kali. Waktu Yesus datang kedua kali, itu kedatangannya seperti pencuri. Apa maksudnya pencuri? Pencuri nggak pernah ketok pintu. Permisi, malam ini aku datang ya. Kan nggak? Permisi, besok aku mencuri ya. Kan nggak gitu? Tapi pencuri itu datang tiba-tiba. Kita nggak tahu. Maka setiap rumah kita kunci. Kenapa setiap malam kita udah kunci pintunya, nak? Kan gitu ya. Padahal belum tentunya datang pencuri. Tapi kita siap siaga menjaga pintu. Tapi Tuhan Yesus sudah pasti datang, kita nggak siap-siap. Iya kan? Tuhan Yesus pasti datang seperti pencuri di tengah malam. Kapan waktunya tidak ada yang tahu. Maka kedatangan Yesus yang seperti pencuri ini akan melenyapkan langit, bumi dan unsur-unsur dunia dalam nyala api. Berarti bumi ini lenyap. Apapun harta saudara di sini lenyap. Jadi kalau saudara nimbun di sini lenyap semua, rugi. Rugi ya. Siapa yang nabung di bumi lenyap. Ya. Kapan itu seperti pencuri, nggak ada yang tahu. Jadi rugi ya kalau nabung di sini. Makanya Tuhan katakan apa? Kumpulkanlah hartamu di sorga. Karena di sana nggak ada pencuri, nggak ada ngengat, nggak ada karat, nggak ada nyala api yang menghanguskan. Jadi timbunlah harta di sorga, jangan timbun di sini. Di sini akan dibakar oleh api, nyala api. Ini dia. Ingat ya, Lot kan udah nimbun harta, di Sodom dan Gomora. Lalu disuruh Tuhan dia pergi. Pergilah, selamatkanlah dirimu, selamatkan keluargamu. Lalu dia bawa semua anaknya, dibawa istrinya, tapi hati istrinya melekat ke harta. Akhirnya istri pun tak terselamatkan. Karena sudah nimbun dia di Sodom dan Gomora. Banyak pula hartanya. Terbakar nggak hartaku tadi, kan gitu ya. Maka walaupun malaikat bilang jangan toleh ke belakang, dia tetap melawan. Ternyata dia pun jadi tiang garam. Saudara nimbun apa sekarang ini?
Nimbun dosa, nimbun udah harta pun tak ada, ya kan? Yang mau ditimbun, dosa ditimbun-timbun, ya pastilah di sini tempatnya. Sedangkan harta aja ditimbun dilenyapkan, apalagi dosa. Siapa yang menimbun dosa mempercepat ke api, ya, semua akan lenyap, dimakan oleh api. Jadi kalau demikian saudara-saudara, hari Tuhan ini akan tiba seperti pencuri. Kalau seperti pencuri, siap siaga, gak tahu kapan. Maka kita selalu bersiap-siap, kunci rumah kita. Nah sekarang siap-siap, bertobatlah, kan gitu ya. Bersiaplah, berbaliklah, supaya kapanpun Tuhan datang, aku sudah diselamatkan, tidak masuk lagi ke api neraka. Ini pasti. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah hal yang pasti. Percaya? Percaya kaum Madab? Percaya Yesus akan datang kedua kali? Lalu yang kita timbun apa? Percaya kaum Hawa? Iya. Lalu kita nimbun apa di bumi? Nimbun untuk dilenyapkan? Nimbun untuk dibinasakan? Atau kita nimbun harta di sorga? Kalau kita mengumpul harta di sorga, itu tidak akan pernah lenyap. Ya, tidak akan pernah lenyap selama-lamanya. Tapi kalau di bumi dilenyapkan, di depan mata kita dilenyapkan, waduh ruginya, capek kali aku ngumpul-ngumpulnya tapi dibakar semua gitu ya. Rumah aja terbakar, nangis orang. Rumahnya terbakar bersama hartanya, dia menangis. Ya kan? Sedih dia. Apalagi kita nanti dilenyapkan bersama dengan seluruh harta kita. Betapa sayangnya. Oke, saudara, sudah jelas ya bahwa kedatangan Yesus tujuannya adalah melenyapkan bumi dan segala unsur-unsur yang ada di dalamnya. Berarti bumi kita ini nanti nggak ada lagi. Nggak ada lagi bumi kita ini. Jadi jangan pertahankan di sini. Nggak ada lagi nanti. Ya, jangan bertahan di sini. Nggak akan ada. Bumi dan langit akan lenyap waktu Yesus datang kedua kali. Jadi nggak ada lagi rumah kita. Nggak ada rumah kita di sini. Maka siapkanlah rumah kita di sana. Kita akan pulang ke sana. Kalau kita pulang sudah tersedia rumah kita, karena di sini dilenyapkan. Ya, sudah jelas ya. Siapa yang masih percaya rumahnya di sini, nanti dilenyapkan itu. Di bumi semua lenyap. Ya, habis semua. Jadi nggak usah bangun-bangun rumah banyak-banyak, lenyap kok. Lenyap ya. Lebih baik tempat tinggal kita aja ya sudah. Ya sebelum kita pulang ya. Sebelum kita dipanggil ke rumah kita yang kekal, supaya nggak repot ngurus-ngurusnya, ya kan? Setuju? Kaum ibu ini yang paling melekat kepada harta di bumi ini. Kalau kaum bapak kurangnya, terangkat sedikit ya, terangkat sedikit. Ya, kaum ibu ya paling banyak melekatnya di sini. Setuju kaum ibu? Dulu sekarang nggak lagi. Aku bukan yang dulu lagi. Ini sudah lagu baru dia ya. Bukan seperti dulu lagi. Aku bukan yang dulu lagi. Aku sudah berubah sejak ku terima Yesus. Jadi dulu memang ya kaum ibu ini mati-matian untuk uang terus ya, sampai lupa ngurus anak, sampai lupa memperhatikan suami. Itu dulu. Tapi sekarang masih banyak begitu. Masih banyak, walaupun ada yang sudah lulus ya, tapi masih banyak seperti itu. Karena dia belum berbalik dan belum bertobat. Jadi dengan semua unsur-unsur yang ada, dimanapun kita melekatnya akan dilenyapkan oleh api. Ingat itu, oleh nyala api. Kalau dulu air bah,
nanti dengan nyala api. Jadi walaupun ada pengejek mengatakan kapan, kok nggak tiba-tiba, ingat, ini masa kesabaran Tuhan. Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak terlambat, tapi Dia sabar terhadap kita supaya jangan ada yang binasa. Pakailah kesabaran Tuhan untuk berbalik kepadanya supaya masa hukuman kekal, masa api yang membakar itu tidak jadi kepada saudara. Kesabaran Tuhan ini adalah kesempatan bagi kita untuk hidup kudus. Kalau unsur-unsur dunia akan lenyap dan dibakar nyala api, maka alangkah baiknya orang yang akan diselamatkan itu menjaga kekudusan hidup. Kalau langit bumi akan dilenyapkan, mengapa aku cacat? Harusnya aku tidak bercacat ketika Dia datang. Karena Yesus pasti datang kedua kalinya. Berarti aku harus menjaga supaya aku hidup kudus, hidup tak bercacat di hadapan Tuhan, menyambut kedatangannya. Kalau kita percaya Dia pasti datang, kan harusnya kita nggak bercacat ya. Hidup saleh, menjaga kekudusan. Bukan berarti oleh itu kita selamat, bukan. Tetapi menyambut kedatangan Yesus, aku harus menjaga kekudusan. Mengapa aku perlu menjaga kekudusan? Karena bumi dan segala isinya akan dilenyapkan secara dahsyat. Kalau begitu dahsyatnya dilenyapkan, mengapa aku yang sudah diselamatkan tidak menjaga hidupku tetap kudus menyambut Allah yang kudus itu, supaya aku layak bersama dengan Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak terlambat menepati janji-janjimu, bahwa Engkau akan datang kedua kali. Itu hal yang pasti. Sebagaimana pada zaman dahulu Tuhan memusnahkan manusia, Tuhan memusnahkan langit bumi dengan air bah. Tapi masa kami sekarang adalah masa kesabaran Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janji, karena Tuhan tidak menginginkan satu orang pun di antara kami binasa. Karena itu kesabaran-Mu adalah kesempatan bagi kami untuk berbalik, untuk bertobat, supaya kami tidak dimusnahkan dalam nyala api, karena langit bumi akan dilenyapkan. Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap orang yang sudah percaya semakin semangat memberitakan Injil di masa kesabaran-Mu ini. Dan orang yang sudah percaya menjaga kekudusan hidup, bukan lagi hidup di dalam hawa nafsu daging, tetapi hidup melakukan kehendak Allah, menanti kedatangan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman ini, supaya hati kami sungguh-sungguh menerima firman, menerima kebenaran, dan jadi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.